Selamat pagi Ibu Bapak, Opung, dan saudara-saudaraku yang baik di dalam Tuhan. Semoga pagi yang indah menanti kita saat ini, saat bangun pagi ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Markus pasal 2 ayat 4-5. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, ada peribahasa populer yang kita kenal baik. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, bersama-sama dalam suka dan duka. Jika kita jabarkan, berarti juga ada sikap yang sehati dan peka dengan realitas yang harus dipecahkan bersama. Pesan peribahasa ini mengandung ajakan bahwa tindakan itu terpuji, karena sikap demikian ini menepis semangat egoistik yang suka menggoda kita untuk tampil. Meminjam peribahasa itu, apakah tindakan 4 orang yang menggotong seorang lumpuh bisa digolongkan tengah melakukannya? Tentu ada perbedaan, karena peribahasa itu lebih menunjuk adanya persoalan yang menimpa bersama dan diselesaikan bersama. Kesehatian yang tercipta karena masalah yang dihadapi adalah kesulitan sama-sama. Adapun kisah dalam Injil Markus ini, yang menghadapi kesulitan cuma 1 orang. Si lumpuh itu yang menyandang masalah, tak bisa jalan, sulit beraktivitas. Si lumpuh yang punya masalah langsung. Meski demikian, ada kesamaan antara tindakan 4 orang lumpuh itu dengan peribahasa kita tadi. Dalam hal ini, unsur kesehatian, kepedulian yang sama. Ya, meski masalah itu adalah masalah individu, tapi 4 orang itu peka dan peduli. Dan mereka bersama-sama dalam bahasa Alkitab sehati sepikir. Jadi, sikap 4 orang itu sungguh luar biasa. Mereka sendiri tidak punya kesulitan. Mereka tidak punya masalah, tapi mau bersama-sama menghayati semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Selain itu, saat mempraktikannya, mereka tidak cepat menyerah ketika menjalankannya menghadapi kendala. Saudaraku, 4 orang yang menggotong si lumpuh kepada Tuhan Yesus ini menghadapi kendala. Tuhan Yesus sulit dihampiri, lantaran Tuhan Yesus berada di sebuah rumah yang telah penuh sesak oleh orang banyak yang ingin dekat dengannya. Tapi, sikap kesehatian yang tumbuh dari peduli dan kepekaan tidak menghentikan langkah mereka. Mereka tetap gigih berusaha
agar si lumpuh itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengangkat beban kelumpuhan dari sakit si lumpuh itu. Dari proses itulah Injil Markus menyatakan bahwa Tuhan Yesus melihat iman mereka. Lalu dilanjutkan dengan berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, iman itu tidak abstrak, bukan sekedar konsep dan teori. Iman itu praktik nyata. Iman itu perbuatan real, bisa dilihat dan bisa didengar. Mereka tidak kenal bahkan tidak tahu peribahasa berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tapi 4 orang itu melakukan isi peribahasa itu secara konkret. Saudara, dalam kehidupan, iman perlu hadir dalam sikap kesehatian, peduli, peka, disertai mental tidak cepat menyerah menghadapi situasi sulit. Kehidupan memperhadapkan kita dengan situasi yang menuntut kita tidak boleh cuma memikirkan diri sendiri dan tidak boleh cepat menyerah. Kisah Injil Markus di atas memberi contohnya. Saudaraku, selalu ada arah melintang dalam kehidupan. Ada yang memang bisa kita atasi sendiri. Jangan lupa, ada yang memang memerlukan bantuan orang lain. Semoga di hari Senin ini kita hadir di tengah orang yang membutuhkan bantuan kita. Demikian juga kita bersyukur kalau kita yang mengalami kesulitan, sesama kita sehati dan gigih membantu kita. Yang jelas, Tuhan Yesus selalu berempati dan setia mendampingi perjuangan kita, sekaligus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam hidup bersama, kiranya kami tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan mengindahkan kebutuhan dan kepentingan pihak yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari Senin. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.